Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Basuki di mata pelajaran PKWU bidang rekayasa kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang proses produksi. Jadi pada pembahasan yang lalu telah dibahas bahwa jasa profesi itu pelakunya harus punya kompetensi dan kode etik yang didapat baik dari pendidikan formal ataupun non formal untuk mendapatkan lisensi yang diakui lembaga atau organisasi sehingga bisa menjalankan profesinya secara mandiri dan independen. Nah, proses produksi dalam jasa profesi ini bisa dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, bakat, minat, dan daya dukung daerah setempat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian informasi proyek yang ada meliputi simulasi di mana kalian nanti bekerja, seperti apa situasinya, pelanggannya membutuhkan apa, tugas apa yang diberikan pelanggan, lalu pelaksanaan tugasnya, jargon atau ide-ide kalian, pendidikan formal ataupun non formal, dan pekerjaan yang mendukung profesi tersebut, pengorganisasian, penilaian proyek, dan lampiran. Kemudian langkah proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme itu yang pertama informasi proyek. Misalkan kita ada potensi yang perlu dikembangkan yaitu industri kreatif di mana pelakunya para generasi muda yang aktif, kreatif dan inovatif. Misalkan Pak Nadiem Makarim ya buat Gojek gitu ya. Kemudian potensi alam dikreasi menjadi produk yang bernilai tambah. Kemudian kita juga bisa mengobservasi produk industri kreatif yang ada untuk kita buat produk sebagai saingannya, atau bisa juga mengamati potensi yang belum tergarap. Jadi kalau kita membuat potensi yang belum tergarap ini, maka saingan kita lebih sedikit ya, jadi kemungkinan usaha kita sukses itu lebih besar. Kemudian tugas pengembangan produk jasa, pelaksanaan tugasnya. Yang pertama ada orientasi karya rekayasa yang jadi target individu. Jadi kita mencari tahu karya rekayasa apa yang mau kita buat. Kemudian yang kedua penelitian awal dengan observasi. Kita meneliti bisa mencari dari internet atau dari buku-buku. Yang ketiga setelah observasi kita ada gagasan atau ide. Jadi untuk karya rekayasa itu agar beda dengan produk yang lain, kita berikan ide-ide kita, itu kita gunakan ide-ide atau gagasan kita. Yang keempat mendesain atau membuat gambaran dari produk tersebut. Lalu yang kelima membuat produk, dan yang keenam aplikasi atau kita memperkenalkan produk tersebut di konsumen. Kemudian jargon. Jargon kita untuk mengiklankan produk kita atau agar produk kita selalu diingat konsumen, kita bisa membuat nama produk yang menarik atau unik. Misalnya produk disesuaikan dengan sumber daya yang digunakan dalam membuat produk. Misalkan produk oli samping ya, oli samping menggunakan bahan minyak kelapa sawit seperti itu misalkan. Kemudian yang kedua tugas disimpulkan dengan presentasi dan mendemonstrasikan produk yang dibuat. Kemudian yang ketiga menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Jadi kita menemukan masalah apa yang mau kita selesaikan dengan gagasan kita, sehingga muncullah kita rencana proyek kita tersebut. Kemudian bagaimana produk yang kita buat itu bekerja, dan kelebihan dari yang produk dari yang kita buat. Kemudian pendidikan dan pekerjaan yang terkait, kita mengamati pendidikan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut ya. Untuk membuat produk ini lebih baik membutuhkan kuliah di bidang apa atau kursus apa seperti itu. Yang kedua ada lapangan pekerjaan yang bisa mengaplikasikan atau menggunakan produk atau gagasan yang kita buat.
tapi tetap sesuai dengan keseimbangan lingkungan. Misalkan memanfaatkan energi terbarukan sesuai potensi energi di sekitar kita, atau mengolah limbah pada sistem produksi sehingga sistem produksi kita itu tidak menghasilkan limbah atau zero waste. Lalu bisa juga membuat bangunan ramah lingkungan. Kemudian organisasi kita bisa observasi lewat internet produk jasa yang sesuai potensi sumber daya di sekitar kita, atau kita bisa berkunjung ke tempat produksi peralatan konversi energi. Kemudian kebutuhan bahannya kita komunikasikan atau kita diskusikan dengan guru pembimbing tentang desain dari alat atau produk kita, kebutuhan produk, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, peralatan yang kita perlukan untuk membuat produk tersebut, dan pembuatan model produk sesuai individu kita masing-masing. Kemudian penyelesaian proyeknya, langkah kerja yang pertama kerja mandiri. Jadi kita sebagai individu harus tahu kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua, fokus pada produk jasa profesi dan profesionalisme. Jadi kalian harus fokus dan punya motivasi tinggi sehingga bisa membuat produk yang bagus dan berkualitas. Kemudian perencanaan dan pengorganisasian dalam waktu yang singkat. Lalu lampirannya bisa berupa portofolio atau laporan, ada perencanaan, hasil kerja, kemudian evaluasi dari teman kalian ya. Bagaimana cara kerja kita dinilai oleh teman kita. Nah, contoh aplikasinya, misalkan kita membuat jasa profesi arsitek ya. Jadi karya arsitektur itu sampai terwujud produk harus lewat beberapa tahap. Yang pertama, pengolahan data dari pengguna jasa sampai diperoleh konsep usulan desain. Jadi kita bertanya pada konsumen kita, dia mau membangun seperti apa, luas tanahnya berapa, dia mau membangun 1 lantai atau 2 lantai, dia mau membangun membutuhkan ruangan berapa, membutuhkan toilet berapa, lalu budgetnya berapa, seperti itu. Yang kedua, baru mulai kita lakukan perancangan ya, dengan membentuk gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, dan gambar perspektif. Lalu setelah perancangan awal kita disetujui oleh konsumen, kita melakukan pengembangan rancangan dalam gambar detail bangunan ya, kita gambar detail-detailnya. Lalu yang keempat, gambar detail tadi jadi gambar kerja yang dibuat acuan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan ya. Jadi acuan untuk kontraktor, mandor, dan para tukang. Yang kelima, penyiapan rencana kerja dan syarat. Rencana kerja dimulai kapan, lalu pekerjaan apa yang dilakukan dulu, syarat-syarat bangunannya, misalkan tebal temboknya harus berapa, kedalaman pondasinya harus berapa, ya, seperti itu. Kemudian rencana anggaran biaya, jadi bangunan tersebut membutuhkan materialnya apa saja, harganya berapa, kemudian lama waktunya pembangunannya berapa lama, biaya berapa. Lalu ada bill and quantity, jadi arsitek juga harus mengecek nota-nota yang sudah dibeli dengan barang yang ada di lapangan atau yang telah tersedia ya, agar tidak dibohongi atau terjadi korupsi oleh kontraktor, mandor ataupun tukang. Dan spesifikasi teknis dari material. Jadi material atau bahan itu kan ada macam-macam ya, ada yang material bagus, ada yang material yang jelek. Jadi sesuai dengan teknis yang dibeli ya, kalau tidak sesuai ya bisa mengajukan komplain. Kemudian peninjauan waktu pelaksanaan. Jadi bangunan yang dirancang oleh arsitek itu pembangunannya tepat waktu ya biasanya ya, karena ditinjau terus. Jadi tukangnya, mandornya, kontraktornya tidak boleh malas-malasan karena selalu dipantau. Kemudian pendidikan dan pekerjaan, di mana Anda bekerja.
Jadi misalkan Anda ialah seorang arsitek bekerja di perusahaan yang menjalankan usaha jasa arsitektur. Jadi untuk menyelesaikan proyek terkadang perlu bekerja sama dengan arsitek lain, atau pada saat-saat tertentu Anda juga bisa bekerja secara individual tergantung proyeknya. Anda merencanakan bekerja di tim kecil, mau mengikuti perlombaan desain rumah di wilayah setempat menggunakan budaya dan kearifan lokal. Kemudian situasi, misalkan pemerintah daerah setempat merencanakan mau membuat perumahan, maka membuat perlombaan untuk mendesain untuk menentukan perusahaan mana yang desainnya paling baik, kemudian memenangkan tender dalam pembangunan perumahan tersebut. Perusahaan Anda berencana untuk ikut dalam kompetisi desain tersebut untuk membangun rumah. Persyaratannya yaitu perumahan untuk ukuran keluarga yang berbeda. Jadi kan keluarga ada yang anggota keluarga 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kemudian rentang harga berbeda. Jadi tiap rumah di satu perumahan kan ada tipe 36, tipe 45, tipe 90. Kan harga beda-beda, tapi semua rumah harus siap huni. Jadi sudah ada sumber air atau pompa dan sumur, kemudian sumber listrik PLN sudah dicat, jadi tinggal dihuni. Kemudian rumah harus tahan lama, jadi awet, berkualitas bagus, tidak cepat rusak dan hemat energi. Jadi tagihan listriknya tidak membengkak ya. Kemudian situasi, pemerintah daerah setempat merencanakan membuat perumahan, maka dibuat perlombaan desain. Tadi sudah. Kemudian arsitek harus berkontribusi pada visi lanjutan bangunan yang hemat energi. Jadi ini trennya sekarang hemat energi, menggunakan energi seminimal mungkin ya. Kemudian desain nanti dipelajari secara kritis atau dinilai dengan seksama, yaitu hanya desain terbaik yang direalisasikan dan memenangkan tender. Kemudian ukuran dan dimensi desain tadi ditentukan pemerintah daerah yang mengadakan lomba desain. Tim Anda perlu menyajikan visi dalam presentasi ya, dengan unsur-unsurnya. Yang pertama, membuat model 3 dimensi virtual untuk menjelaskan rumah tersebut dalam bentuk 3 dimensi, lalu sketsa rumah tersebut secara manual. Kemudian gambar kerjanya ada tampilan atas, samping, dan depan dari gambar rencana. Kemudian deskripsi, misalkan rumah tersebut bisa hemat energi berapa persen, apa saja yang dihemat, akuntabilitas atau rancangan biayanya membutuhkan berapa banyak untuk membuat rumah tersebut, efisiensinya seberapa besar. Pelanggannya tadi pemerintah daerah pengembang perumahan. Lalu tugasnya desain sesuai persyaratan bangunan hemat energi berkelanjutan, dan presentasi proyek perusahaan arsitek meliputi yang pertama, analisis bangunan hemat energi dan berkelanjutan. Jadi kalian harus membuat daftar kebutuhan untuk bangunan hemat energi dan berkelanjutan. Misalkan kita memilih 3 energi terbarukan yang mungkin di daerah tersebut. Misalkan energi sinar matahari, energi aliran air, energi angin misalkan. Kemudian penting untuk perusahaan arsitek menggunakan energi baru terbarukan ya. Jadi menggunakan energi yang dapat diperbarui. Jadi kita sebagai arsitek harus memikirkan materialnya, tekniknya, dan metode konservasi. Lalu orientasi umumnya, pelanggan menginginkan desain yang memiliki fasilitas, diantaranya sudah ada instalasi listrik, ada listrik dari PLN-nya, ada lemari panel listrik sentral, ya istilahnya saklar atau sekling. Kemudian simbol listrik, simbol mana tempat instalasi listrik yang ada simbol bahayanya, seperti itu. Dia ada misalkan simbol sekling, simbol saklar.
Kemudian ada fasilitas sanitari, yaitu memiliki pemanas air dan tempat pembuangan limbah ya, baik limbah rumah tangga ataupun limbah kotoran manusia. Kemudian ukuran pintu, jendela, berapa banyak jumlahnya. Kemudian ada energi cadangan seputar rumah. Misalkan bila sumurnya kering, di dekat situ ada danau gitu. Atau bila listrik mati bisa menggunakan solar panel rumah tersebut. Lalu yang ketiga, daftar kebutuhan. Kita sebagai arsitek membuat daftar komponen yang dibutuhkan. Jadi kita mau cek komponen dan daftar komponen, misalkan energi yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian bangunan digunakan untuk 2-5 orang. Nah, jadi kita ambil rata-rata dari keluarga ya. Kebanyakan anggota keluarga antara 2-5 seperti itu. Kemudian dimensi rumah maksimum 14 meter kali 10 meter kali 9 meter. Kemudian cukup ruang untuk berjalan, jadi pintunya atau atapnya tidak terlalu rendah sehingga orang yang masuk harus membungkuk gitu ya. Ada ya rumah zaman dulu seperti itu. Kemudian toilet, kamar mandi dan lemari sudah tersedia, harus sudah ada. Lalu sinar matahari yang masuk ke rumah tersebut cukup ya, sehingga di dalam rumah tersebut tidak lembab dan cukup sehat bagi penghuninya. Kemudian harus ada taman sesuai dengan rumahnya. Gambarnya digambar dengan skala 1:50. Kemudian yang keempat, gambar sketsa. Kita membuat sketsa rumah, beberapa model rumah ya. Nanti dipilih oleh konsumen gambar terbaik untuk kemudian kita jadikan gambar acuan yang dikerjakan berkelompok pada langkah 5, 6, dan 7. Kemudian gambar teknik rumah. Gambar teknik rumah direncanakan skalanya 1:50 yang digambar tampak depan, samping, atas, dan gambar tamannya. Yang keenam, gambar pipa dan panel listrik pusat. Jadi kita mengcopy atau membuat layout dari lantai dan gambar instalasi listrik. Jadi jalur kabelnya kemana saja. Lalu jalur limbah, jadi perpipaan untuk membuang limbah itu disalurkannya kemana harus jelas, dan sanitasi di semua lantai. Misalnya kita merancang gedung berlantai 10 ya, 10 lantai itu instalasi listrik, limbah dan sanitasinya harus digambar semua. Hal ketujuh, model dan gambar 3 dimensi. Jadi kalian membuat gambar 3 dimensi dari rumah bisa menggunakan Google Sketch atau program yang lain. Kemudian kita membuat model rumah, jadi rumah-rumahan yang skala kecil ya, termasuk kebun, skalanya 1:50. Interior dalam rumah tidak harus terpasang ya, modelnya itu tidak harus bisa dibuka berarti. Lalu penyelesaian tugas diakhiri dengan presentasi. Lalu kita menunjukkan model dari rumah tersebut. Kemudian di layar presentasi virtual kita menjelaskan sistem energi terbarukan dari rumah yang kita buat. Kemudian kita kalau ada poster dan video juga kita terangkan ke konsumen. Pelaksanaan tugas untuk mencapai hasil baik, maka para arsitek harus bekerja pada sejumlah komponen pengembangan tugas. Kemudian jargon atau ciri khas produk kita agar diingat konsumen, bisa nama produk jasa atau komponen, misalkan instalasi listrik yang kita gunakan, model konstruksinya misalkan ceker ayam, sumber energinya mungkin menggunakan sinar matahari atau panas bumi, model perpipaannya, kemudian kehematan energinya, kemudian panel box sentral, mungkin kita dengan fitur safety keamanan, jadi kalau ada yang tidak sengaja memegang listrik di rumah tersebut, maka
listriknya harus putus otomatis gitu misalkan. Kemudian metode penyimpanan, misal kita menyediakan lemari tersembunyi di rumah tersebut atau bahan material yang kita gunakan untuk membangun tahan lama. Kemudian pendidikan dan pekerjaan, jadi di mana pendidikan untuk jasa profesi arsitek. Jadi menjadi arsitek bisa dengan kuliah di universitas negeri atau swasta dengan pendidikan normalnya antara 4 sampai 5 tahun. Lalu setelah lulus bisa melanjutkan pendidikan profesi ya di universitas yang menyediakan program profesi arsitek. Arsitektur ini ialah ilmu seni bangunan, jadi bukan hanya menguasai seni ya. Jadi juga ada hitung-hitungannya, banyak hitung-hitungannya. Setiap orang itu dalam membuat desain pasti punya inspirasi sendiri ya. Misalkan Anda yang dari kecil tinggal di rumah di pedesaan, pasti inspirasinya berbeda daripada yang dari kecil hidup di flat atau apartemen di perkotaan. Kemudian rumah, kantor, stasiun, terminal, pelabuhan yang sering Anda lihat sehari-hari bisa menjadi inspirasi kalian saat kalian membuat desain atau menjadi seorang arsitek. Jadi arsitek ini merupakan profesi yang cukup rumit ya, karena harus menyadari atau melihat detail-detail kecil, punya rasa seni tadi ya, keindahan, punya teknik, pengetahuan bahan atau material, punya rasa orisinalitas, jadi karyanya bukan plagiat ya. Kemudian punya kreativitas dalam konstruksi, misalkan memanfaatkan limbah-limbah bekas, botol bekas untuk jadikan dinding gitu misalkan. Kemudian paham kekuatan bahan yang dipilih, misalkan campuran semen pasir berapa banding berapa untuk memperoleh kekuatan yang diperlukan, seperti itu. Kemudian arsitek juga harus memenuhi persyaratan konsumen. Dia juga memimpin tim staf dan berkomunikasi langsung dengan klien dan kontraktor. Tugas arsitek diantaranya yang pertama mengunjungi situs konstruksi untuk memastikan pembangunannya tepat sasaran dan benar. Lalu 2, konsultasi dengan konstruktor, bisa dengan landowner atau pemilik lahan atau yang memesan bangunan, dan kontraktor yang membangun bangunannya ya. Membuat cetak biru atau blueprint, jadi ini gambar acuan dalam pembangunannya. Yang 4, bekerjanya secara detail, semua bagian harus digambar secara rinci ya, mulai dari jendelanya, posisi jendela, posisi stop kontak, jumlah lantai tegel yang diperlukan, jumlah internet, jumlah atap dari misalkan dari seng atau dari genteng, jumlahnya membutuhkan berapa, itu semuanya dihitung, digambar secara rinci. Kemudian membuat model atau rumah-rumahan kecil. Kemudian pengorganisasian dalam bidang arsitektur, terutama di pasokan bahan ya. Misalkan kalian membutuhkan bahan untuk merealisasikan prototipe atau untuk presentasi, kalian bisa pesan lewat email atau online dari pemasok bahan ya. Jadi kalian pastikan waktu penerimaan bahannya tidak terlambat atau tidak mepet deadline. Kalian bisa membuat daftar bahan yang diperlukan untuk dipesan. Kemudian untuk menyelesaikan proyek, kalian membutuhkan teamwork atau kerja tim ya. Jadi Anda harus tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota kelompok. Fokus produk, jadi kalian harus termotivasi membuat produk yang dibutuhkan konsumen, dan sumber daya yang ada di sekitar kalian itu kalian manfaatkan untuk membuat produk bangunan yang bagus. Kemudian inovasi, ya inovasinya kalian bisa menemukan solusi untuk masalah yang kalian hadapi. Kemudian rencana dan pengorganisasiannya,
diharapkan selesai dalam waktu yang singkat. Kemudian lampiran meliputi perencanaannya, hasil kerja, evaluasi diri, dan evaluasi kelompok bila berkelompok. Jadi arsitek itu tepat bagi orang-orang yang mau berkelompok ya. Nah, kalau kalian senang bekerja seorang diri ya, dari sekarang berlatihnya untuk bekerja secara berkelompok. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa minggu depan dipersiapkan untuk ulangan KD 3.2 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya.